Udah. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas Islamic Vintage A yang beranggotakan saya sendiri Arvina Syahida NIM 2310800318. Selanjutnya teman saya Saya Fikra Friadil Utami, NIM 2310800311. Saya Zakia, NIM 2010 80316. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil project based learning mata kuliah Islamic Vintage dengan judul Adopsi Digital Payment pada Pelaku Usaha Mikro Studi Kasus Merchant Kris. Sebelum masuk ke isi presentasi, izinkan kami menyampaikan agenda yang akan kami bahas pada hari ini. Kami akan memulai dari latar belakang dan tujuan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang kami gunakan. Setelah ini kami akan memaparkan profil 12 responden UMKM yang menjadi subjek penelitian kami. Pada bagian inti, kami akan menyajikan hasil analisis deskriptif yang meliputi 4 dimensi: kemampuan penggunaan kris, persepsi manfaat dan kemudahan, serta perilaku dan pengalaman pengguna kami. Kami juga akan membagi temuan kualitatif berupa peluang dan tantangan dari wawancara langsung. Presentasi akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, mari kita mulai dari latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia saat ini sangat pesat, terutama pada Bank Indonesia meresmikan KRIS pada tanggal 17 Agustus 2019. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard memungkinkan satu kode QR digunakan untuk menerima pembayaran dari semua aplikasi dompet digital yang menciptakan interoperabilitas yang sebelumnya tidak ada. Di sisi lain, UMKM memegang peranan sangat penting dan dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB dan menyerap lebih daripada 97% tenaga kerja nasional. Namun akses pelaku usaha mikro terhadap layanan keuangan formal masih terbatas. Kehadiran KRIS menjadi solusi yang sangat relevan, namun adopsinya tidak menjadi secara otomatis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan merchant untuk menggunakan yang kami analisis melalui kerangka teknologi Accepted Model atau TAM dari Davis 1989. Latar belakang tersebut kami menuliskan 5 tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan profil pelaku usaha mikro menggunakan KRIS. Kedua, menganalisis kemampuan dan identitas penggunaan KRIS. Ketiga, mengidentifikasi persepsi manfaat dan kemudahan. Keempat, pemetaan perilaku kepercayaan dan ketergantungan. Dan kelima, mengidentifikasi peluang serta tantangan nyata dari perspektif merchants. Dari sisi metode, kami menggunakan kedekatan deskriptif, kualitatif, dengan dukungan data kualitatif. Instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner yang skala Likatnya 1-5, disertai wawancara singkat dari semi-terstruktur. Pemilihan responden dilakukan secara purpose, hanya merchant aktif yang telah menggunakan KRIS minimal 1 bulan. Total responden kami adalah 12 pelaku usaha mikro. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu profil responden penelitian kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Zakia. Baik, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian pertama, yaitu profil responden penelitian kami. Nah, dari 12 responden tersebut, yang berhasil kami survei inilah profil mereka. Nah, dari sisi jenis kelamin, responden perempuan itu mendominasi dengan 7 orang atau 58,3%. Nah, sementara laki-laki sebanyak 6 orang atau 41,7%. Ini mencerminkan tingginya partisipasi perempuan dalam sektor usaha mikro di Indonesia. Nah, dari sisi kelompok 25 hingga
35 tahun itu paling banyak dengan responden atau 41,7%. Terus diikuti 36 hingga 45 tahun sebanyak 5 responden. Nah, ini menunjukkan bahwa adopsi QRIS itu dominan dilakukan generasi produktif yang sudah familiar dengan teknologi digital. Serta yang paling banyak menggunakan QRIS adalah makanan dan minuman, mencapai 8 dari 12 responden atau 61,5%. Nah, ini sangat masuk akal karena usaha kuliner memiliki transaksi berulang dengan nilai kecil, di mana QRIS sangat membantu menghilangkan mata uang kembali. Nah, sementara dari sisi omsetnya, separuh responden dari 50% berada di kisaran hingga yang merupakan segmen usaha mikro yang paling bawah namun paling banyak juga di Indonesia. Next. Berikutnya kita masuk ke analisis kemampuan dan penggunaan QRIS oleh responden. Pada dimensi penggunaan QRIS, kami mengukur 6 indikator rata-rata keseluruhan dimensi. Dimensi ini adalah 3,79 yang masuk kategori tinggi. Indikator tertinggi adalah kemampuan mengakses fitur dan informasi QRIS dengan skor 4,08, diikuti kemampuan menggunakan QRIS dengan 3,92%. Nah, ini menunjukkan bahwa literasi digital dasar para merchant sudah cukup memadai. Namun, ada 2 indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, insitasi penggunaan QRIS yang mendapat skor 3,38, berada dengan kategori cukup. Nah, ini mengindikasikan bahwa tidak semua transaksi itu dilakukan via QRIS. Sebagian pelanggan masih memilih cash. Terus kedua, indikator tidak pernah mengalami masalah teknis untuk mendapat 3,77. Nah, ini secara implisit mengonfirmasi bahwa masalah teknis terutama koneksi internet yang tidak stabil terus pasti kerap dialami dalam keseharian pengguna. Nah, terus dimensi mendapatkan rata tertinggi yaitu 4 masuk kategori tinggi. Mari kita lihat indikator ya, kepuasan pelanggan dan mudah menjadi yang paling tinggi dinilai dengan skor 4,38. Nah, sangat bermakna merchant merasakan bahwa nilai utama QRIS bukan hanya untuk dari mereka sendiri, tetapi lebih pada kepuasan dan kemudahan yang dirasakan oleh pelanggan mereka. Nah, indikator manfaat untuk bertransaksi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masing-masing mendapat 4,31. Sedangkan keamanan bertransaksi, kemudahan penggunaan dan pengintegrasikan masing-masing mendapat 4,23. Satu-satunya indikator yang agak lebih rendah adalah kemampuan QRIS memengaruhi kepercayaan dalam transaksi dengan 4,00. Nah, ini mengindikasikan bahwa membangun kepercayaan itu dan pengalaman lebih, terutama bagi merchant yang next. Terus jika kita urutkan dari yang tertinggi, proses menduduki peringkat pertama dengan 4,30 dan manfaat kepuasan pelanggan dan kemudian QRIS bagi pelanggan. Nah, ini menjadi temuan yang menarik. Merchant memiliki QRIS paling berharga dari perspektif diri mereka sendiri. Nah, melainkan dari perspektif pelanggan. Artinya, motivasi utama merchant menggunakan QRIS adalah karena pelanggan mereka membutuhkannya dan merasa puas dengannya. Nah, peringkat rendah di tempat oleh keamanan QRIS mempengaruhi kepercayaan transaksi dengan 4,00. Ini masih dalam kategori tinggi, namun menjadi catatan bahwa aspek kepercayaan itu berbasis kemudahan yang perlu terus diperkuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini di section perilaku dan pengalaman. Nah, bisa kita lihat bahwasanya dimensi ini, perilaku dan pengalaman ini
Yang terakhir diukur adalah perilaku dan pengalaman menggunakan keris dengan rata-rata 4,05 kategori yang paling tinggi. Next slide. Nah, indikator yang paling menonjol bahkan menjadi yang tertinggi dari seluruh 19 indikator penelitian kami adalah kenyamanan dan keamanan selama memakai keris dengan skor 4,46. Ini menunjukkan bahwa merchant benar-benar merasakan kenyaman dan aman dalam setiap transaksi menggunakan keris. Nah, kepercayaan bahwa keris berdampak terhadap peningkatan kinerja usaha mendapat 4,23, mencerminkan keyakinan merchant bahwa digitalisasi pembayarannya adalah investasi strategis bagi bisnis mereka. Nah, keinginan untuk merekomendasikan keris kepada pelaku usaha juga mendapat 4,0 yang mengindikasikan bahwa loyalitas dan efek word of mouth yang positif di antara komunitas merchant. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada peluang dan tantangan. Selain data kuantitatif, kami juga melakukan wawancara langsung dengan merchant terkait peluang dan tantangan. Dari sisi peluang, bahwasanya merchant merasakan bahwa keris membuat transaksi lebih cepat tanpa repot menyiapkan uang kembalian. Sistem mencatat transaksi secara otomatis, membantu pembukuan sederhana, resiko keuangan palsu otomatis hilang. Keris juga sangat efektif untuk menarik pembeli muda yang sudah terbiasa cashless, dan yang menarik hanya dengan satu QR code, merchant bisa menerima semua jenis e-wallet. Nah, dari segi tantangan, hampir semua merchant itu menyebut masalah sinyal internet sebagai hambatan terbesar. Potongan biaya admin juga menjadi keluhan, terutama yang dirasakan oleh Ibu Juju dari Warmindo, Mangs Kuprik, yang menyebut setiap narik uang selalu kepotong. Next. Bisa kita lihat bahwasanya ini merupakan ringkasan skor rata-rata seluruh dimensi. Nah, dimensi B, pengguna keris memperoleh rata-rata dimensi B memperoleh rata-rata 3,79 kategori tinggi. Dimensi C, manfaat dan kemudahan, menjadi yang tertinggi dengan 4,26 kategori tinggi, dan dimensi D, perilaku dan pengalaman, mendapat 4,05 kategori tinggi. Rata-rata keseluruhan dari 19 indikator adalah 4,03 yang dengan tegas masuk dalam kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa adopsi keris oleh pelaku usaha mikro dalam penelitian kami bukan hanya sekedar formalitas. Mereka benar-benar merasakan dan mengapresiasi nilai yang diberikan keris dalam operasional usaha mereka sehari-hari. Next. Nah, kesimpulan dan rekomendasi penutup. Sebagai penutup, pertama, profil merchant keris didominasi perempuan, yaitu berusia 25 hingga 35 yang bergerak di sektor kuliner dengan omset 2 hingga 5 juta per bulan. Nah, yang kedua itu kemampuan menggunakan keris sudah baik dengan rata-rata 3,79, namun ketidakstabilan sinyal internet masih menjadi hambatan utama. Yang ketiga, dimensi manfaat dan kemudahan mendapat apresiasi tertinggi 4,26 dengan kepuasan pelanggan dan kemudahan akses sebagai nilai utama yang dirasakan merchant. Nah, yang keempat itu kepercayaan dan kenyamanan merchant sangat tinggi, yaitu skornya 4,46 untuk kenyamanan adalah yang tertinggi dari seluruh indikator, dan mayoritas merchant ingin merekomendasikan keris kepada sesama pelaku usaha. Nah, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kami ini merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, perkuat infrastruktur internet di kawasan UMKM. Kedua, tingkatkan program literasi digital khususnya bagi merchant senior. Dan yang ketiga itu sosialisasikan mekanisme keamanan dan penanganan sengketa transaksi keris agar kepercayaan merchant semakin solid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kami mengucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.